Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Nah, di segmen ini seperti tadi janji saya di segmen sebelumnya, kalau kita bakalan main tebak-tebakan. Tebak-tebakannya sebenarnya seputar keseharian aja. Ini fungsinya adalah untuk memberikan kesadaran juga nih buat pemirsa TV-mu yang lagi nonton di rumah. Kira-kira selama ini yang saya lakukan tuh udah benar apa belum? Nah, kita mulai dari makanan. Biasanya kalau orang makan itu suka mendapat tempat makan beda-beda. Dari mulai besek dari bambu, kantong plastik, styrofoam, sama apa lagi ya? Kertas nasi. Nah, di antara 4 ini, mana yang ternyata paling sulit diurai? Jelas styrofoam, Mbak. Styrofoam. Ya, styrofoam itu mau ditimbun, mau dimasukin ke air, mau dimasukin ditimbun di tanah, mau diapain nggak akan bisa terurai. Tidak bisa terurai. Oh my God. Sampai 100 tahun, 1000 tahun tidak akan bisa terurai styrofoam itu. Waduh, sementara selama ini ketika kita jajan, styrofoam itu jadi salah satu. Banyak sekali. Banyak banget makanan-makanan yang dibungkusnya styrofoam karena emang itu murah banget, harga styrofoam itu sendiri murah gitu. Ternyata itu nggak bisa diurai. Nggak bisa terurai sama sekali. Nah, itu. Ingat ya, jadi kalau misalnya makan, besok-besok kalau abang penjualnya pakai styrofoam, mendingan bawa tempat makan sendiri. Kalau tidak bawa tempat makan sendiri, minimal mungkin pakai bungkus nasi, pakai kertas. bungkus nasi, ya. Itu yang paling mudah terurai? Paling mudah terurai dalam waktu 5-6 tahun. Oh gitu, itu aja 5-6 tahun dulu gitu, karena kita kan harus nunggu. Kertas plastik itu tetap ada lapisan plastiknya walaupun tipis ya. Oke ya. Pokoknya inget ya, ini udah jadi pelajaran penting nih. Jangan pakai styrofoam lagi. Kalau nggak bisa bawa tempat makan, pakai kertas nasi. Paling aman sih bawa tempat makan lah ya, biar tetap jadi zero waste gitu benar-benar. Benar. Nah, pertanyaan kedua, kita masih tentang keseharian. Buang sampah. Buang sampah itu kadang-kadang kalau di rumah tong sampahnya satu. Sebenarnya perlu nggak sih kita tuh memisahkan sampah organik sama non organik? Sangat perlu. Setidaknya antara yang berbahan plastik sama yang non plastik, minimal itu aja. Meskipun kalau sekarang di perkantoran, di gedung-gedung kayak gitu banyak tuh tempat sampah warnanya macam-macam, ada yang bahan kimia dan lain sebagainya. Jadi kita mau buang sampah mikir dulu, ini yang mau saya buang apa nih? Mau saya masukin tong sampah yang mana kayak gitu. Jadi seminimal mungkin dibagikan atas 2 itu, yang berbahan plastik sama yang non plastik. Seperti itu. Itu dia. Nah, sekarang masih tentang lingkungan lagi. Cinta lingkungan. Nanam makanan-makanan. Siap-siap loh Mas. Makin susah gak ya pertanyaannya? Makin susah. Saya juga sambil mikir nih. Kira-kira kalau misalnya buat anak-anak muda nih zaman sekarang gitu, seberapa penting sih bercocok tanam di rumah? Bercocok tanam di pekarangan rumah kali ya tepatnya ya. Kalau menurut saya bercocok tanam dengan mandiri seperti itu pasti nanti namanya juga bercocok tanam sendiri. Mereka tidak akan mau membahayakan dirinya sendiri. Dia nggak akan mungkin menggunakan pestisida. Mereka tidak akan menggunakan pupuk yang menggunakan bahan kimia. Sehingga pasti dia akan menanam dengan cara yang alami. Sehingga ketika dikonsumsi sendiri juga akan bermanfaat bagi tubuh. Seperti itu. Jadi menurut saya bercocok tanam di pekarangan sendiri itu mungkin bisa dimulai oleh teman-teman milenial sekarang. Seperti itu. Jadi penting ya. Penting. Tuh, berarti ini udah pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan keempat, pertanyaan terakhir deh. Kantong plastik. Kita balik lagi ke kantong plastik. Selama ini kalau saya pribadi sebagai ibu rumah tangga suka pakai kantong plastik buat jadi tempat sampah plastik. Nah, sebenarnya harusnya kalau mau punya tempat sampah plastik, tempat sampah itu harusnya dari apa sih gitu? Tempat sampah baik mau dari plastik, berbahan plastik maupun berbahan dari bambu, kan ada juga tempat sampah berbahan dari bambu. Selama mereka itu tidak sekali pakai tidak ada masalah. Tetapi jika misalkan ada tempat plastik atau bambu kemudian diselimutin plastik kayak gitu ya, kemudian plastiknya ikut dibuang, meskipun itu sebenarnya cukup berbahaya, tetapi setidaknya masih bisa dimaklumi lah seperti itu, meskipun tetap berbahaya karena memang kondisi saat ini banyak di lingkungan kita, di lingkungan ibu-ibu seperti itu kadang susah kalau mau membuang sampah tanpa ada plastik kayak gitu. Jadi ya meskipun tetap berbahaya, setidaknya tidak sebanyak itulah nanti dampak yang akan
akan dirasakan oleh kita seperti itu. Nah, itu jadi kurang lebih 4 pertanyaan tentang kehidupan kita sehari-hari. Pokoknya ingat, yang pertama, jangan pernah beli lagi deh. Saya mohon dengan sangat ini ya. Kita mohon dengan sangat ya kalau kayak gitu ya. Untuk yang nonton nih, yang sudah nonton bisa tolong kasih tahu ke semua keluarga yang tidak nonton pada saat ini untuk jangan menggunakan styrofoam lagi, karena bagaimanapun juga ternyata nggak bisa nggak bisa mengurai. Sama sekali nggak bisa terurai. Itu mau 1000 tahun juga nggak bisa terurai. Aduh, gimana bumi kita mau sehat kalau kita masih makan menggunakan alasnya styrofoam. Gunakanlah kalau sebisa mungkin pakai tempat makan atau ya pakai kertas nasi gitu yang paling aman. Nah, terus kalau misalnya untuk kaum milenial juga jangan lupa untuk bercocok tanam gitu agar semakin lebih sehat. Apa yang dikonsumsi kan kita nggak mungkin bisa membahayakan diri kita sendiri. Nah, semoga ini udah bisa kita aplikasikan ya. Nanti setelah kita ngobrol ini udah langsung bisa dipraktekkan di rumah. Aku pun juga jadi termotivasi untuk mempraktekkan di rumah. Nah, Mas Cahyo sendiri, kita ngomongin lagi tentang komunitas ekologi gitu. Pasti kan kedepannya punya visi misi lanjutan dari yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini. Untuk kedepannya visi misinya apa, Mas? Visi misinya karena gerakan ekologi di IPM ini semakin lama semakin banyak, semakin muncul. Jadi memang dari awal komunitas-komunitas itu muncul terlebih dahulu dari tingkatan paling bawah. Kemudian pimpinan pusat IPM sebagai pimpinan yang mengorganisasi seluruh tingkatan IPM di Indonesia mendirikan yang namanya Lembaga Lingkungan Hidup. Lembaga Lingkungan Hidup ini bertugas untuk menjadi ajang koordinasi lah seperti itu terhadap komunitas-komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Nah, Lembaga Lingkungan Hidup ini baru muncul sejak tahun 2018 yang fungsinya salah satunya nanti untuk memberikan tempat silaturahmi kepada teman-teman yang ada di komunitas di bawah tadi. Nah, visi misinya ke depan Lembaga Lingkungan Hidup ini akan membawa teman-teman komunitas yang ada di bawah untuk lebih memasifkan gerakannya. Kemudian kami selalu melakukan pemutakhiran data sehingga data komunitas ekologi yang ada di IPM itu berapa jumlahnya bisa terdata dengan baik. Seperti itu. Pokoknya semakin dibikin bagus lah ya karena nggak mungkin juga lah kalau misalnya kita membuat itu jadi tidak baik. Nah, tadi kan kita sebenarnya dari tadi itu kita lebih ngebahas gerakan di seputar lingkungan tapi di daratan. Kalau di laut juga kita nggak bisa pungkiri gitu, sampah banyak banget gitu di laut. IPM sendiri ada gerakan yang berhubungan dengan laut nggak sih? Pantai gitu misalnya. Ada. Apa tuh? Ada beberapa komunitas di bawah, tapi ini bukan menjadi agenda rutin mereka, tapi banyak juga mereka, dan ini yang paling banyak paling banyak adalah membersihkan sampah di pantai. Karena di sepanjang daratan pantai di Pulau Jawa itu sangat kotor, dipenuhi sampah-sampah plastik seperti itu. Bahkan kenapa saya juga tidak tahu di pantai di daratan Jawa itu jarang ada pohon kelapa seperti itu, tapi kenapa ada buah kelapa sampai di pantai? Itu kan kemungkinan dibuang dari daratan, dari sungai seperti itu, kemudian mengalir sampai ke pantai, ke laut seperti itu. Nah, itu banyak teman-teman yang bergerak ke arah sana seperti itu. Nah, ada lagi juga penanaman pohon mangrove penanam pohon mangrove yang banyak juga dilakukan di teman-teman di pantai sepanjang Pulau Jawa seperti itu. Itu biasanya dilakukan sama pelajar-pelajar pesisir atau emang nggak mesti dari pelajar-pelajar yang di daerah pesisir? Tidak mesti, dan itu biasanya sering dilakukan ketika fortasi. Fortasi itu adalah forum ta'aruf dan orientasi. Jadi ketika teman-teman masuk pertama kali sekolah kayak gitu, ada kegiatan-kegiatan semacam itu, membersihkan lingkungan di pantai. Plus baksos biasanya kayak gitu. Jadi juga dengan baksos di lingkungan pantai seperti itu, kemudian mereka bersih-bersih di lingkungan pantai. Itu biasanya paling banyak ada di situ. Menarik. Gitu. Oke. Nah, ini ngomongin tentang kebersihan pantai, benar juga sih gitu. Maksudnya nggak bisa dipungkiri banyak sampah yang kok asing gitu ya di pantai, tapi tetap ada di pantai. Gitu. Nah, ini kadang-kadang kan kalau dibawa di sungai kita nggak bisa ngasih tahu ke orang yang ada di hulu sungai gitu. Tapi kalau misalnya mereka wisatawan gitu, para pelajar dari IPM ini juga ada ini juga nggak sih ke para wisatawan gitu untuk edukasi juga gitu tentang sampah gitu? Ada nggak sih gerakan kayak gitu? Ada gerakan edukasi kepada wisatawan, dan ada beberapa komunitas yang menyediakan tempat sampah di pantai. Jadi langsung berupa tindakan ya? Mereka berupa tindakan. Dulu ada pernah dilakukan itu dengan mereka membuat tong sampah sendiri dengan bekas drum gitu. Mereka potong, kemudian mereka taruh di pojok-pojok parkiran tempat
parkir yang ada di pantai seperti itu. Nah, itu salah satu kegiatan yang menurut saya positif banget kayak gitu. Saya juga tidak tahu itu uang dari mana mereka bisa mendapatkan drum seperti itu kayak gitu. Itu tuh sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya, itu adalah salah satu sisi positif dari anak muda. Kenapa? Anak muda itu sebenarnya tingkat kreativitasnya itu tinggi banget gitu. Dengan kepedulian lingkungannya tinggi ditambah kreativitas tinggi, saya yakin sebenarnya bumi semakin bisa terjaga. Asal anak mudanya setipe semua sama Mas Cahyo. Nah, di segmen terakhir nih nanti kita bakalan ngobrol tentang tips dan trik gimana sih caranya supaya kita bisa hidup mencintai lingkungan. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.